berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam arti mungkin kalau dulu sekolah itu hanya untuk menyampaikan ilmu atau materi gitu ya, transfer pengetahuan. Nah, tapi paradigma pendidikan yang sekarang itu bahwa sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentukan karakter-karakter kepada siswa. Nah, menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol sebagai guru dalam pendidikan. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Nah, mungkin ini disebut miskonsepsi karena mungkin selama ini kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol siswa. Siswa itu bisa kita arahkan ke kanan atau ke kiri sesuai dengan apa yang dimau oleh guru. Padahal dalam teori pendidikan di Ajar Dewantara, siswa itu atau peserta didik itu mempunyai bakatnya sendiri-sendiri. Dalam arti peserta didik itu atau terlahir bukan sebagai kertas kosong, tetapi sudah ada guratan-guratan halus, dan kita sebagai guru di situ bertugas untuk menebalkan guratan-guratan tersebut. Jadi siswa itu sudah punya bekal sebetulnya, sudah punya kemampuan. Nah, jadi tugas kita itu bukan sebagai mengontrol, tapi lebih kepada mengarahkan. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam arti mungkin ketika kita menghadapi siswa yang sedikit bermasalah, ya, mungkin di situ secara spontan kita mungkin marah kepada siswa tersebut. Nah, marah ya, dan ternyata ketika kita menghadapi hal atau peristiwa tersebut, kita tidak harus langsung marah gitu ya. Jadi ada tahapan ataupun cara-cara gitu. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin kita selama ini kita merasa kita itu guru dan kita berhak untuk memaksakan kehendak kita kepada peserta didik, padahal peserta didik juga mempunyai mungkin pendapat yang berbeda gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita dalam suatu hal ya, kita lebih demokratis terhadap peserta didik. Selanjutnya apa ini? Mohon maaf dari sini. Kemudian kita masuk ke budaya positif. Budaya positif ini budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Tujuan dari budaya positif ini atau disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari diri siswa ke internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya lingkungan atau hadiah. Artinya begini Bapak Ibu, jadi ketika kita mau menerapkan
Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, jadi setiap siswa itu atau setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan muncul satu perilaku yang bisa kita sebut mungkin perilaku menyimpang. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi setiap siswa itu punya kebutuhan agar diterima oleh lingkungannya, diterima oleh teman-temannya, kehadirannya ini diakui oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengar dan memiliki rasa harga diri. Ya, jadi setiap siswa itu punya kebutuhan ini diakui. Oh, dia bisa mengerjakan tugas matematika misalnya, atau dia bisa menjelaskan presentasi dengan baik. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi pada semua manusia, termasuk kita, jadi bukan hanya siswa. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kita bisa merasa atau melakukan hal-hal yang positif. Ya. Jadi apabila ada salah satu gitu ya yang tidak terpenuhi, nanti akan ada berimbas kepada perilaku-perilaku yang menyimpang, yang sebetulnya akan berpikir untuk mencari perhatian lebih karena salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi sebagai manusia, termasuk peserta didik, dalam melakukan segala sesuatu itu pasti ada motivasinya, ada latar belakangnya. Kenapa seseorang melakukan sesuatu? Kenapa kita melakukan sesuatu? Motivasinya ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, ada siswa yang datang pagi, tidak terlambat. Ternyata motivasinya apa? Motivasinya karena dia pernah terlambat dan dihukum untuk membersihkan WC misalnya. Nah, jadi supaya tidak kembali dihukum, maka siswa tadi berangkatnya lebih pagi supaya tidak terlambat. Nah, itu motivasinya adalah untuk menghindari hukuman.
Oke, banyak ya. Nah, mungkin selama ini kita refleks begitu Bapak Ibu ya. Ketika ada siswa yang melakukan satu pelanggaran atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka kita refleks biasanya marah. Kamu kenapa datang terlambat? Kok kamu telat terus? Kok kamu sering tidak ngerjain PR atau yang lain-lain? Nah, jadi mungkin refleksnya langsung ke marah, ya, refleksnya marah. Nah, padahal di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan sebagai guru ketika menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, ini Bapak Ibu ya, mungkin yang paling banyak adalah posisi satu ini, penghukum. Yaitu seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Misal, kerjakan halaman sekian, awas. Ya, nanti kalau tidak dikerjakan, awas nanti naik kelas misalnya. Atau awas nanti menghukum. Nah, kata-kata seperti itu ternyata memposisikan kita sebagai guru itu sebagai penghukum kepada peserta didik. Misal, kamu selalu saja salah, kamu selalu aja nggak ngerjain PR, kamu selalu saja terlambat. Nah, jadi ya tadi ya, karena mungkin refleks karena sudah polanya begitu yang kita lakukan, akhirnya ya refleks saja begitu gitu ya. Dan ternyata kata-kata yang seperti itu dapat membuat murid itu merasa bersalah, merasa tidak nyaman, merasa rendah diri dan lain-lain yang ternyata berakibat kepada bukan meningkatkan motivasi untuk belajar, ternyata malah makin membuatnya tidak percaya diri dan tidak semangat untuk belajar. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, itu misalnya, yaitu posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Nah, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Nah, pernah nggak Bapak Ibu mengucapkan hal demikian? Nah, mungkin karena bukan sekali 2 kali masalahnya ya. Jadi kita kecewa, jadi Ibu kecewa sama kamu. Kemudian berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Kan Ibu udah bilang, gitu ya. Kan Ibu udah dikasih tahu. Nah, jadi kata-kata seperti itu memposisikan kita sebagai orang membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ya, Bapak Ibu. Nah, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi, jadi melalui pendekatan. Kemudian posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Nah, jadi posisi kita sebagai teman ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Bisa positif itu ketika peserta didik itu menerima dengan baik, dalam arti mereka mendengar tapi tetap menghormati begitu. Ya. Nah, tapi bisa jadi negatif ketika siswa itu kemudian karena menganggap kita teman, akhirnya hilanglah rasa hormat mereka kepada kita, kepada guru. Nah, jadi kita harus lihat-lihat juga ya situasi dan kondisinya. Contoh positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yang memposisikan kita sebagai teman, yaitu ayo bantulah ibu demi ibu ya, kerjain tugasnya dong demi ibu. Tolong dong misalnya ya. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ayo ingat semua bantuan ibu selama ini.
posisi monitor atau pemantau. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Jadi pernyataannya bisa diajukan seperti peraturannya apa, terus apa yang telah kamu lakukan, kan ini ada aturannya. Nah, jadi kalau pemantau itu lebih kepada ketika ada siswa yang berbuat salah atau permasalahan, maka diingatkan terhadap aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kelima, sebagai manajer, posisi sebagai manajer. Nah, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan kemudian murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata dari peran kita sebagai manajer yaitu apa yang kita yakini, terus kemudian apa yang kamu yakini, terus menurut kamu bagaimana, terus jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana untuk memperbaikinya. Jadi lebih kepada kita mempercayakan kepada siswa untuk memberikan ide yang keluar dari diri sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mungkin ini Bapak Ibu pasti sudah menerapkannya di kelas ketika awal semester. Nah, atau bisa juga diterapkan setiap pembelajaran. Nah, jadi situasional ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini bisa dibuat di awal tahun pelajaran atau bisa juga dibuat ketika setiap pembelajaran. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Kemudian orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ya, jadi Bapak Ibu, bedanya apa nih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bapak Ibu pasti punya tata tertib kelas ya, peraturan kelas. Ya. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya poin-poinnya datang dari guru atau dari siswa? Dari siswa. Iya, peraturan kelas. Peraturan dari sekolah. Ya, dari kelas bareng-bareng. Ya, baik. Jadi kalau peraturan dengan keyakinan kelas itu ya beda ini dari sumbernya. Kalau peraturan itu misal peraturan kita sebagai guru yang membuat aturan, misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh izin dan lain-lain. Jadi datangnya dari guru. Jadi siswa ya mau tidak mau harus mengikuti karena sudah dibuat aturannya. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini sumbernya itu dari siswa. Sumbernya dari siswa dan kemudian di apa yang hal-hal yang universal itu berarti yang semuanya ini bisa gitu. Jadi tidak hal-hal yang kecil dalam arti hanya berlaku untuk si A aja tapi si B enggak. Jadi keyakinan kelas ini harus sifatnya universal. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Jadi yang lebih abstrak bisa berupa kata-kata yang lebih positif ya, lebih umum ya. Misalkan saya meyakini oh ya, jadi lebih kata-kata yang sifatnya umum ya, tidak berupa yang
nilai-nilainya berarti ya. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan ya, universal, dan pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan tidak menggunakan kata tiga. Jadi hindari kata tiga ya, kata jangan, dilarang. Jadi nuansanya itu harus yang positif. Kemudian keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Jadi mungkin ada beberapa poin saja gitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Ya, jadi keyakinan kelas ini ya dari aspirasi dari semua siswa dalam kelas tersebut. Dan terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya kondisional. Jadi apabila nanti ada yang mau ditambahkan, saya ditambahkan. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, karena sekolah kan pasti punya peraturan, tetapi di dalam lingkungan kelas kita bisa membuat kembali hal-hal yang lebih yang lebih terperinci dari kelas. Kemudian mencatat semua masukan siswa di kolom tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Jadi harus ada bentuk fisiknya supaya ada bukti kita melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Atau misalnya jangan berisik di kelas, bisa dirubah menjadi harus tertib, harus jaga ketertiban. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa disalikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Ya. Jadi apabila poinnya itu sama, tidak perlu dijabarkan A, B, C. Nah, kalau poinnya sama cukup jadi satu poin saja. Misalnya tadi saling menghormati. Kemudian keyakinan-keyakinan ini dijadikan daftar untuk disepakati. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Jadi cukup 3 sampai 7 keyakinan atau prinsip yang disepakati di kelas. Jadi kalau misalkan lebih dari itu mungkin terlalu banyak sehingga tidak fokus ya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan penandatanganan atau menandatanganinya antara guru dan siswa. Jadi mungkin kalau selama ini kita kenalnya dengan kontrak belajar. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas ini dapat ditempel di dinding kelas supaya bisa lebih dilihat.
untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kenapa disebutnya segitiga restitusi? Karena harus melalui segitiga itu kan bentuknya bagaimana? Ada tiga sisi ya. Ya, jadi kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada tiga sisi, ada tiga tahapan yang harus kita lakukan dalam penyelesaian masalah terhadap siswa. Restitusi sendiri menurut dosen artinya proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi ini menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau bisa disebut sebagai win-win solution. Ya, jadi ketika terjadi masalah, si permasalahan, restitusi ini adalah cara untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan untuk semua pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, di sini disebut segitiga karena ada tiga tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu menstabilkan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah kata-kata yang digunakan dalam setiap tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika ada anak atau peserta didik yang berbuat masalah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam tahap satu ini adalah, misal, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ini jangan menggantung begini ya Bapak Ibu. Kalau menggantung nanti seolah kita membenarkan kesalahan anak itu. Jadi ini harus ada kalimat lanjutannya. Ya, jadi sebelum kita menyalahkan anak gitu ya, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Jadi istilahnya apa? Kita beri penguatan dulu. Misalkan ada anak yang datangnya terlambat. Nah, ketika anak tersebut datang terlambat, kita tidak bisa langsung menyalahkan, kamu datang terlambat terus pasti kamu. Nah, jangan begitu. Pasti kamu kesiangan, pasti kamu main HP terus ya. Jadi melalui tahap satu ini kita beri pendekatan kepada siswa melalui penguatan bahwa oke, nggak apa-apa, ibu juga pernah kok datang terlambat misalnya. Atau misalnya, oh tidak apa-apa, semua orang juga pernah salah kok. Tapi bukan berarti oh nggak apa-apa kamu berbuat salah, bukan. Tapi lebih kepada wajar setiap orang berbuat salah. Jadi dalam arti situ, oh iya saya tidak merendahkan siswa. Ya. Jadi si siswa ini bisa kembali ke kepercayaan dirinya. Terus kemudian contoh kata-katanya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa menyelesaikannya. Atau misalnya kalimat yang keempat, ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian tahap yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Nah, jadi setelah
digunakan, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, jadi dalam sisi menanyakan keyakinan itu lebih kepada yang kamu yakini itu apa. Nah, jadi nanti kita akan kita lihat ada studi kasus nanti. Oke, Bapak Ibu, untuk materi dari modul 1.4 tentang budaya positif kelas selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita langsung ke contoh kasusnya dulu. Baik,
Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali masih malah menjadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, jadi ini adalah contoh kasus yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi dari kasus yang pertama, langkah-langkah yang sudah dijalankan Ibu Santi, berdasarkan segitiga restitusi, yaitu jadi dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi. Tadi kan ada 3 ya, Ibu, Bapak Ibu, ada 3 tahap segitiga restitusi apa saja? Menstabilkan identitas, validasi diterima yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari kasus 1 tadi, Ibu Santi ini sudah melakukan posisi sebagai apa? Mengambil posisi kontrol sebagai apa? Sebagai manajer ya. Ibu Santi posisi kontrol sebagai manajer ya. Kenapa disebut sebagai manajer? Karena di situ Ibu Santi langsung mengkonfirmasi kepada Vivi dan Natali ya. Kemudian melakukan segitiga restitusi ini. Jadi posisi kontrol yang diambil itu sebagai manajer. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan Ibu Santi? Yang pertama, menstabilkan identitas dengan Ibu Santi ini memanggil Vivi dan Natali dan menanyakan kebenaran laporan tentang Ibu ini. Jadi konfirmasi dulu ya, Ibu. Jadi jangan langsung menyalahkan kamu kemarin ini ya, tapi di konfirmasi dulu benar atau tidak laporan tersebut. Itu disebut sebagai menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi ini menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Jadi mereka bersedia nggak memperbaiki permasalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Dari Ibu Santi kemudian menanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi ini ya, kalau kita lihat Ibu Santi ini sudah melaksanakan segitiga restitusi. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah
sesuai dengan pelanggaran yang dibuat, karena restitusi yang dibuat sudah bertahap dan sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, apa saja yaitu meminta maaf kepada Ibu Eni. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, tentang sikap saling menghormati, dan yang ketiga mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut, dan yang keempat memberi tahu kepala sekolah bila lain waktu ada guru yang tidak hadir maka mereka mengusulkan Ibu Eni yang menggantikan. Kemudian pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, jadi di awal ya Ibu Eni ini karena sebagai guru pengganti ya, nah, mungkin pendekatannya kepada siswa itu berbeda. Nah di sini kalau kita lihat Ibu Eni ini mengambil posisi kontrol sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Nah, dari mana kita bisa lihat ya? Yang pertama, Ibu Eni ini mengambil posisi teman karena ada kalimat ayolah bantu ibu. Jadi berusaha untuk dekat dengan siswa. Ayo dong bantu. Nah, tapi ya seperti yang di awal tadi ya, ketika kita memposisikan sebagai posisi teman, respon siswa itu bisa positif dan bisa negatif. Ketika respon yang positif, mereka akan oh ayo kita kerjakan, ya, karena menganggapnya ya menghormati, gitu ya, walaupun tepat tapi menghormati. Nah tapi bisa jadi negatif ketika ya ini apa ya, oh nggak galak nih misalnya. Jadi menyepelekan, jatuhnya menyepelekan. Jadi tergantung situasi dan kondisi kita ambil perannya. Kemudian yang kedua, Ibu Eni ini mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah karena ada kalimat permohonan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi berusaha untuk ayo kerjain, kalau nggak kerjain nanti ibu diomelin sama kepala sekolah gitu. Atau misalnya emang kalian nggak kasihan sama ibu, mungkin pernah terucap kalimat-kalimat seperti itu. Nah itu disebutnya posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, jika Anda adalah atasan atau kepala sekolah, nah bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya kalau kita lihat Pak Hasan ini bisa mengambil posisi sebagai kontrol manajer, ya, kontrol manajer karena kita Pak Hasan ini sebagai kepala sekolah bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendukung tindakan Ibu Santi. Kemudian yang kedua, menerima usulan Vivi dan Natali untuk melakukan diskusi. Kemudian yang ketiga, mengawasi diskusi tersebut agar tujuannya tercapai dan memberikan feedback yang konstruktif. Dan yang keempat, memberikan pembinaan kepada Vivi dan Natali agar mereka ini benar-benar memahami pentingnya sikap saling menghormati. Oke, baik ya Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat bersama-sama materi dan juga studi kasusnya. Nah, mungkin yang selama ini kita hadapi di kelas mungkin berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ya, karena setiap anak itu berbeda, jadi kasusnya juga akan berbeda-beda tentu saja. Nah, silakan kita bisa saling sharing Ibu-ibu ya. Jadi ya sharing aja misalkan pengalaman-pengalamannya, silakan. Ibu Marta, silakan sebagai ibu guru
itu kan sebenarnya ini cuma satu. Apakah anak itu punya kesadaran untuk belajar atau untuk memiliki karakter yang baik gitu ya? Karakter atau yang misalkan tadi yang kita contoh belajar tadi nilai bertanggung jawab misalkan. Apakah anak melakukan segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawab itu dari kesadaran sendiri? Apa yang takut hukuman gitu Pak? Apakah takut nilai gitu kan? Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, anaknya masih kurang kreatif untuk diajak berdiskusi. Jadi tahapan berpikir kritisnya itu belum nyampe gitu. Misalkan kalau kita tadi belajar tentang restitusi, anak tuh ditanya apa sih keyakinan kita sepakati gitu. Contohnya kalau kita meyakini di kelas itu kita harus bertanggung jawab misalkan. Nah, kamu kalau kamu nggak menjadi tugas seperti itu, kamu melanggar atau enggak sudah keyakinan kelas? Enggak bu, udah melanggar keyakinan kelas. Terus gimana? Apa konsekuensinya gitu? Kalau seperti itu terserah ibu aja. Kan berarti kan memang nggak ada benar tulisnya belum bisa. Terus kemudian emang anaknya belum sadar gitu kalau nilai itu penting buat dia dan karena untuk kebaikan dia gitu. Jadi menurut saya ketika ketika kesadaran anak untuk melakukan tugas sebagai pelajar umum timbul dari diri sendiri dan kemampuan berpikir kritisnya juga kurang, menurut saya ini kita harus melatih ini yang tadi Bu ajarin itu susah. Maksudnya butuh kesabaran dan butuh effort dan harus kreatif supaya bisa melakukan itu gitu. Bisa mancing berpikir kritisnya itu ya. Dan supaya anak-anak di sini sadar kalau bertanggung jawab itu adalah sebuah nilai yang harus disepakati bersama-sama. Sadar untuk belajar sih, maksudnya harus seperti itu aja. Gitu. Sadar untuk pentingnya sekolah itu aja kan, itu kan ngaruh ke semuanya. Kalau dia sadar belajar itu penting, pasti kan bertanggung jawab dong, enggak? Dan asal mulanya sih menurut saya tadi karena kebutuhan 5 kebutuhan dasar anak kita itu anak-anak itu belum terpenuhi secara keseluruhan. Jadi ada anak yang kurang kasih sayang, itu kan naruh kan, jadi timbul kan karakter yang nggak sesuai
Aulia. Saya jelek, Bagaimana Bapak Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu ini ada apa kata-kata Aulia puas dengan tindakan? kenapa balik lagi? Maaf, ibu gue tadi ada kata wajar gitu ya. Itu tadi tahap apa? Menstabilkan diri. Ya, jadi wajar kalau kamu kesal gitu. Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Sungguh tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai bukti orang lain. Jadi apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil guru. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu ya. Tadi barusan adalah contoh di atas dia. Nah, contoh penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama dilakukan Bapak Guru tadi adalah
dibuat dengan kalian. Nah, jadi kita sebelum memulai pembelajaran, kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas. Nah, oke, sebelumnya ada masukan nggak dari kalian? Apa saja sih yang ingin jadi kesepakatan di kelas kita? Silakan. Ya, silakan, namanya siapa nih? Oke, Neta. Jadi untuk saya ingin kesepakatan kelas itu yang pertama tidak menggunakan handphone di jam pelajaran terkecuali jika dibutuhkan atau disuruh oleh guru pada pelajaran tersebut. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama tidak menggunakan handphone. Ada lagi? Ada lagi masukannya? Ya, silakan, Farel. Menurut saya kehadiran ini sangat penting juga Bu. Ya, banyak nih anak-anak di sana laki yang Ya, selesai jam pertama ya. itu kan jam 2. Jadi selesai jam pertama mereka langsung pada kantin gitu. Oke. Dan saya kayak 10 menit sebelum ibu sampai mereka harus ada stay di kelas. Kalau Oke, nggak ada jadi ya disiplin waktu iya ya. itu. Oke, baik, yang lainnya. Kalau gitu yang masih malu-malu ya mungkin. Nah, Ibu terima tadi masukannya agar lebih tidak mungkin yang malu-malu ngomong, kita bisa tulis saja ya. Silakan dari pendapatnya tentang kesepakatan kelas apa yang ingin kita buat bersama-sama. Oke, Ibu bagikan dulu kertas berwarnanya. Silakan nanti kalian tulis. Nah, kesepakatan apa sih yang ingin kita sepakati bersama di kelas ini? Silakan. Boleh bebas ya, nanti kita akan bahas satu-satu, nanti kita lihat, kita kelompokin mana yang sama. Ya. Sudah? Baik, yang sudah boleh ditempelkan ke papan yang sudah disiapkan di depan. Sudah semua? Oke, terima kasih. Kita lihat dulu ya. Oke, ini cepat. Oke, jadi ini ada beberapa kesepakatan ya. Yang pertama, tidak menggunakan handphone ketika jam pelajaran kecuali dibutuhkan atau diizinkan oleh guru. Oke, bagaimana? Sepakat? Sepakat. Kemudian yang kedua, dilarang makan di kelas. Oh, bukan dilarang, mungkin konsentrasi belajar. Sepakat? Oke, kemudian ada sebelum masuk kelas harus bersih agar belajarnya menjadi nyaman. Bagaimana? Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, terima kasih. Jadi tadi ada 7 ya, ada 7 kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita selama pembelajaran